Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik dan dapat mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan baik. Untuk pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah alkana. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan mereview materi sebelumnya, yaitu tentang kekhasan atom karbon. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi, yang keempat elektronnya dapat membentuk ikatan dengan atom lain, sehingga akan terbentuk 4 tangan ikatan. Ikatan-ikatan yang terbentuk yaitu ikatan kovalen yang dapat mengikat atom C atau juga dapat mengikat atom-atom yang lain. Keempat ikatan dapat membentuk banyak kemungkinan terbentuknya senyawa yang divariasikan dari jenis ikatan, yaitu terdapat ikatan tunggal dan juga bentuk dari rantainya, yaitu dapat berupa rantai tertutup atau rantai terbuka. Sedangkan untuk jenis karbon dapat kita bedakan berdasarkan dari posisi atom karbon tersebut dalam suatu ikatan. Atom karbon dapat berada pada posisi karbon primer, sekunder, tersier, atau juga kuartener. Kemudian hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan suatu senyawa organik yang tersusun atas atom karbon dan juga atom hidrogen. Seperti namanya, yaitu hidro yang berarti hidrogen dan juga karbon yang merupakan atom karbon, sehingga senyawa ini terdiri dari atom H dan juga atom C. Hidrokarbon ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hidrokarbon jenuh yang merupakan senyawa yang hanya terisi oleh ikatan tunggal saja. Untuk hidrokarbon jenuh yaitu alkana. Dan selanjutnya terdapat hidrokarbon tak jenuh atau senyawa yang rantai C-nya mengandung ikatan rangkap. Dapat berupa ikatan rangkap 2 atau disebut alkena, dan juga mengandung ikatan rangkap 3 yang diberi nama alkuna. Selanjutnya kita akan membahas alkana. Nah, apa itu alkana? Alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang mengandung ikatan tunggal pada semua ikatan karbonnya. Nah, rumus umum untuk alkana ini dapat kita tuliskan CnH2n plus 2. N di sini merupakan jumlah atom C yang berupa bilangan bulat. Ibu beri contoh misalkan C2, sehingga nantinya akan terbentuk rumus molekul yaitu C2 H2 kali N, N-nya itu 2, 4 yaitu 4 plus 2 sehingga menjadi C2H6. Selanjutnya untuk alkana sendiri terdapat deret homolog alkana yang terdiri dari jumlah atom C, kemudian rumus alkana yang terbentuk dan juga nama dari alkana tersebut. Setiap nama alkana diakhiri dengan kata ana secara berurutan dari jumlah atom C yang pertama hingga ke-10, berurutan yang dari atom C berjumlah 1 yaitu metana dengan rumus alkana yaitu CH4. Hal ini dapat diartikan satu atom C dia akan mengikat 4 atom hidrogen, sehingga rumus alkananya CH4 dengan nama metana. Kemudian secara berurut hingga jumlah atom C10 dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan juga dekana yang jumlah atom C-nya 10. Untuk rumus alkana ini dapat kalian identifikasikan sesuai dengan rumus yang sebelumnya tertera pada slide sebelumnya. Selanjutnya terdapat gugus alkil. Nah,
Apa itu gugus alkil? Nah, gugus alkil ini adalah alkana yang telah kehilangan satu atom hidrogen dan nantinya akan menempel pada rantai utama alkana. Nah, gugus alkil ini dapat dituliskan menggunakan rumus CnH2n plus 1. Yang tadinya kalau di alkana itu CnH2n plus 2. Nah, kalau di alkil ini karena dia kehilangan satu atom H, sehingga kita dapat menghitung atau menuliskan CnH2n plus 1. Untuk alkana dan alkil ini selisihnya hanya satu atom hidrogen. Nah, ketika alkil ini kehilangan satu atom hidrogen, dia maka akan menjadi substituen dan akan bergabung pada alkana sebagai rantai utamanya. Nah, untuk penamaannya sendiri, karena dia kehilangan satu atom hidrogen, maka namanya juga akan berbeda, tidak sama seperti alkana. Kalau di alkana dia berakhiran dengan kata ana, sedangkan untuk alkil dia berakhiran dengan kata il. Untuk jumlah karbon, kemudian strukturnya, dan juga rumus molekul serta nama dari alkil dapat kita lihat pada slide berikut ini. Dari jumlah karbon 1, rumus molekulnya CH3, yaitu selisih 1 dengan metana, karena alkil merupakan senyawa alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Lalu namanya menjadi metil. Kemudian diteruskan dengan C2H5 yaitu etil. Kemudian lanjut C3H7 propil, C4H9 butil, dan seterusnya hingga C10H21 yaitu dekil. Selanjutnya kita ke tata nama senyawa alkana. Nah, untuk tata nama ini kita mengikuti sistem IUPAC, yaitu merupakan sistem tata nama yang didasarkan pada gagasan bahwa struktur sebuah senyawa organik itu dapat digunakan untuk menurunkan namanya dan juga sebaliknya. Yang dimaksud di sini yaitu ketika terdapat suatu senyawa, maka kita akan dapat memberikan nama senyawa tersebut berdasarkan gugus-gugus atau struktur-struktur yang kita lihat dan juga sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditentukan. Dan juga sebaliknya, ketika kita memperoleh nama atau menemukan nama suatu senyawa, kita dapat menuliskan struktur dari senyawa tersebut. Untuk langkah-langkah memberi nama pada alkana, yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu rantai utama. Nah, bagaimana cara menentukan rantai utama ini? Yaitu ketika kita menemukan suatu struktur, maka kita lihat jumlah atom C terbanyak, maka dia akan menjadi rantai utama. Pada contoh yang pertama itu, kita melihat bahwa terdapat dari kiri ke kanan itu terdapat 6 atom C, sedangkan dari pojok kanan ke bawah memanjang ke bawah membentuk L itu terdapat 7 atom C, sehingga 7 dan 6 lebih banyak 7, dan kita memilih atom C berjumlah 7 sebagai rantai utamanya, sehingga rantai utama dari struktur yang pertama yang di atas ini kita namakan heptana, karena yang terpanjang itu atau yang jumlah atomnya terbanyak berjumlah 7. Untuk contoh yang di bawah, kita dapat melihat terdapat pencabangan pada beberapa atom, dan kita hanya menghitung untuk menentukan rantai utama, kita menghitung dari jumlah atom C yang terbanyak. Nah, jumlah atom C yang terbanyak di sini kita dapat menghitung terdapat 6 atom C yang memanjang. Jadi kita menentukan 6 atom C tersebut sebagai rantai utama. Dan rantai utamanya yaitu berjumlah 6 atom C, dan kita beri nama sebagai heksana. Selanjutnya, untuk tahap kedua, setelah kita menentukan rantai utama, kemudian rantai utama itu diberi nomor urutan. Nah, penomorannya ini dimulai dari ujung rantai utama yang dekat dengan cabang, jika ada. Tapi jika tidak,
bisa langsung kita berikan penomoran. Nah, misalkan ada cabang seperti contoh pertama. Nah, kita lihat cabangnya itu terdapat pada atom C nomor pada di sebelah kanan. Nah, kita menuliskan atom C dari sebelah kanan ke kiri berjumlah 6. Nah, untuk urutannya selalu ingat bahwa memberi penomoran dimulai dari ujung rantai utama yang dekat dengan cabang. Jadi cabangnya itu terdapat di atom C kedua. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya yang di bawahnya itu atom C-nya itu terdapat pada cabang nomor 3. Kalau misalkan dari kiri, maka dia akan berada pada nomor 4. Sedangkan kalau kita menghitung dari sebelah kanan, dia akan menjadi cabangnya itu akan terletak pada atom C nomor 3, sehingga penomorannya kita mulai dari kanan hingga ke kiri. Seperti itu. Langkah selanjutnya. Nah, melanjutkan yang tadi, jika pada struktur alkana tersebut tidak terdapat cabang atau gugus alkil, maka pada awalan penamaan ditambahkan dengan awalan N, atau kita yang mengindikasikan bahwa struktur tersebut normal atau tidak ada cabang. Langsung saja kita memberikan, misalkan terdapat 3 atom C, berarti dia propana. Nah, kita tambahkan huruf N di depannya menjadi N propana. Berarti kita bisa membayangkan bahwa struktur tersebut merupakan hidrokarbon alkana yang mengandung 3 atom C dan strukturnya lurus atau tidak memiliki cabang, seperti itu. Untuk contoh yang kedua juga sama, terdapat 5 atom C yang lurus tidak memiliki cabang pada atom-atom yang terdapat dalam rantai tersebut. Nah, untuk yang keempat, urutan penulisan nama dari senyawa alkana, yaitu secara berurut. Yang pertama nomor cabang, kemudian nama dari cabangnya, dan yang terakhir nama dari rantai utama alkana. Nah, untuk penulisannya itu pertama kita menuliskan nomor cabang atau posisi alkil, kemudian strip nama dari alkilnya, lalu strip lagi rantai induk dengan tidak dipisahkan oleh spasi. Nah, untuk yang kelima, jika alkana memiliki cabang yang sama lebih dari 1, nah nama cabang tersebut digabung menjadi 1 dan diberi awalan di jika jumlah cabang yang sama ada 2, tri jika jumlah cabang yang sama ada 3, dan tetra jika jumlah cabangnya ada 4. Maksudnya digabung ini kita hanya memberikan 1 kali penamaan, misalkan metil, tapi dia terdapat 2, jadi di depannya kita beri awalan di metil, sehingga menunjukkan bahwa terdapat 2 cabang metil pada suatu struktur senyawa. Nah, contoh di bawah ini dapat kita lihat sama-sama. Pertama, untuk menentukan rantai utamanya, kita hitung terlebih dahulu rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjangnya itu dari kiri ke kanan terdapat 4 atom C, sehingga dia menjadi rantai utama. Dan pada atom kedua, lalu kita memberi nomor atom C1, atom C2, atom C3, dan juga atom C4. Dan pada atom C2 terdapat 1 cabang metil, dan atom C ketiga juga terdapat cabang berupa metil, sehingga penulisan namanya menjadi 2,3 dimetil butana, seperti itu. Nah, sedangkan jika alkana memiliki cabang yang berbeda, maka penulisan namanya itu diurutkan berdasarkan urutan abjad. Dari cabang-cabang yang sudah kalian ketahui, yang dari etil hingga dekil, kita urutkan terlebih dahulu sesuai abjad. Jika dalam satu senyawa terdapat beberapa cabang yang berbeda. Nah, contoh di bawah ini, dia rantai utamanya itu pentana, karena yang terpanjang itu memiliki 5 atom karbon. Kemudian pada atom C kedua, dia terdapat cabang metil. Nah, lalu cabang etil terdapat pada atom C ketiga. Nah, untuk urutan penamaannya dari
etil dan metil itu kalau berdasarkan abjad lebih dahulu etil. Nah, untuk penulisannya 3 etil yang berarti cabang etil terdapat pada atom C nomor 3, strip 2 metil pentana yang berarti pada atom C nomor 2 terdapat cabang berupa metil dan rantai utama alkananya adalah pentana yang mengandung 5 atom karbon. Seperti itu. Selanjutnya, kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alkana ini kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak dan mungkin kita tidak sadar bahwa kita memakai atau menggunakan dan juga kadang melihat senyawa-senyawa tersebut, karena memang wujudnya itu yang tidak kita lihat, berbeda seperti yang kita lihat dan kita pelajari. Nah, kita belajar tentang strukturnya, atom-atom yang penyusun atom-atom penyusun dari senyawa-senyawa. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari, alkana ini dapat berubah sebagai bahan bakar. Nah, seperti metana ini, dia sebagai bahan utama dari liquid natural gas atau LNG. Kemudian dari etana hingga pentana. Nah, dia itu terkandung dalam liquid petroleum gas atau LPG yang biasa kita gunakan untuk memasak, untuk ibu memasak seperti itu. Kemudian butana yang sebagai pengisi korek api. Dan juga oktana yang mengandung 8 atom karbon sebagai bahan utama dari bensin. Nah, selain untuk bahan bakar dalam kimia atau dalam laboratorium seperti itu, dalam penelitian atau dalam eksperimen, alkana ini digunakan sebagai pelarut nonpolar. Nah, salah satu pelarut nonpolar yang sering digunakan yaitu heksana. Heksana ini termasuk ke dalam pelarut nonpolar yang dapat melarutkan senyawa nonpolar yang lain. Baik, itu merupakan akhir dari pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini. Semoga kalian menyimak dengan baik ya, dan Ibu harap kalian juga mencatat, karena setelah ini Ibu akan meminta kalian memberikan kesimpulan singkat tentang apa yang telah kalian peroleh, dan juga nanti akan terdapat beberapa latihan soal, tidak banyak, untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi alkana ini. Akhir kata, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik, dan jaga kesehatan, tetap semangat. Jika kalau misalkan capek atau lelah atau bagaimana, jangan lupa istirahat, selalu jaga kesehatan, selalu jaga jarak, dan selalu mengurangi untuk tidak keluar rumah jika kalian tidak memiliki perlu yang sangat perlu. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri sampai di sini.